Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما يا الله يا رب العالمين. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Insya Allah keberadaan kita selalu mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lihat kembali surat Al-Isra min ayat salah satu isrin dari ayat 23 insyaallah sampai beberapa ayat. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. InsyaAllah kita lihat mana secara harfiah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu memerintahkan alla ta'budu illah, bahwa kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika orang tua salah satu atau keduanya sudah lanjut usia, maka janganlah kamu katakan kepadanya atau kamu membentaknya. Katakanlah pada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana dia mendidik aku di waktu kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian lebih tahu apa yang ada dalam diri kalian. In takunu sholihin, jika kalianlah baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat. Wa anti dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dan berikanlah kepada kaum kerabat yang dekat haknya, orang-orang miskin dan ibnu sabil dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, jangan kamu membuat pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya pemboros itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sungguhnya setan adalah ingkar terhadap Tuhannya. Wa imma tu'ridunna anhumul
rizqi wa rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan mansura. Dan jika kalian berpaling dari mereka untuk mencari rahmat dari Tuhanmu, kamu berharap kepadanya, katakanlah kata-kata yang qawlan mansura, kata yang pantas. Wala tajal yadaka maghlula, jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Wala tabsudha kullal basti, dan kamu mengelurkannya pada kuda malumam mahsura, maka kamu akan tercela lagi, mahsura lagi, terhina atau merugi. Baik, kita lihat dalam ayat ini adalah tentang tata krama dalam keluarga. Bagaimana adab atau tata krama dalam berkeluarga. Maka di sini Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah memerintahkan, Tuhanmu memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah, artinya syirik. Yang dikatakan al-ibadah, ibadah itu adalah maknanya al-hub, cinta. Al-ibadah adalah al-hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah artinya taat. Al-ibadah artinya al-khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah artinya at-tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang salat selalu mengatakan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang berarti dirinya kecil. Selalu dirinya kecil. Ketika dia mengatakan pujian kepada Allah, karena dirinya kecil, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah. Pernah saya katakan asyukru, bersyukur bilisan, bil qalbi wa bil jawari. Syukur itu adalah bilisan, ucapan alhamdulillah. Wa syukru bil qalbi, dengan hati, syukur dengan hati adalah al-khauf wa zikrullah. Kita semakin apa? Mengingat Allah dan selalu ingat Allah, takut kepada Allah, wal mahabbah, dan cinta kepada Allah. Bil jawari, kita lakukan amal-amal kebaikan. Itu syukur. Maka dalam ayat ini adalah Allah katakan alla ta'budu illa iyyahu. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi diartikan mahabbah, al-hub, cinta kepada Allah, al-hudud, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dan juga tadallu, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, maka dari itu dalam ayat yang lalu tentang masalah al-iman, bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, al-imanul amik, iman yang kokoh, al-iman rasi, iman yang kuat. Kuatul iman, yang kekuatan iman harus ada pada diri kita. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan tentang syairu, tentang bagaimana perasaan kita kalau punya iman yang baik. Maka Allah katakan pertama adalah yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, yang berarti kita harus pertama ibadah kepada Allah Subhanahu. Pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama ibadah kepada Allah. Yang berarti ketika ibadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah, ada musyrik, tidak boleh syirik. Tidak boleh menduakan Tuhan. Ada musyrik, tidak boleh menduakan Tuhan. Karena syirik awalnya begini, tahsilu syai'i wa ya'taqiduhu annahu yu'til manfa'a wa madara summa ya'buduhu wa yasta'inuhu. Asyirku tahsilu syai'i, menganggap sesuatu itu baik. Awalnya dianggap sesuatu baik. Contohnya, ini baik nih. Kemudian dia yakini dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ya, dapat berikan manfaat moral. Tisu ini dikatakan yakini dapat berikan manfaat mudarat. Summa ya'budu, kemudian dia sembah. Dan dia sembah wa yasta'inu, kemudian diminta tolong kepada tisu ini. Itu syirik. Ya,
itu adalah syirik. Maka orang syirik adalah orang yang menduakan Tuhan. Maka dalam surat Al-Fatihah, kalau kita ibadah hanya kepada Allah, kita minta tolong pun lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan kami nasta'in, minta tolong. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang berarti adalah sini kita harus apa? Ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut aturan Allah. Maka kita diciptakan untuk ibadah. Kita lihat dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayyutimun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang berani dia cinta kepada Allah, dia beriman, dia cinta, dia tunduk, dia taat dan merasa rendah di hadapan Allah. Itu manusia. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Ma uridu min rizqin. Allah tidak minta rezeki dari kita. Walaupun kita berinfak adalah kita untuk kita. Kenapa untuk kita? Karena Allah berfirman, wa may yashkur fa innama yashkur nafsi. Barang siapa yang bersyukur, bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kenapa bukan untuk Allah? Allah Ghaniyul Hamid. Allah adalah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kulluhum lillahi ta'ala. Semua kullu fil ardi aw fis samawati wa ma fihima lillahi ta'ala. Semua yang di langit, di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat Al-Qur'an. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Kepunyaan Allah yang langit bumi. Kita hanya dititipkan saja. Maka kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, wa qadara rabbuka alla ta'budu. Jadi kita harus perasaan ada. Ya. Ada masyair, perasaan kita harus ada. Pertama adalah kita beribadah kepada Allah karena adanya iman. Yang kedua adalah wabil walidayni ihsana. Harus apa? Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Semua kita adalah punya orang tua. Ibu bapak kita, ibu bapak ada semuanya. Ya. Ibu bapak kadang-kadang tidak ada juga, sudah tidak ada. Banyak sebagian besar sudah tidak ada orang tua kita. Dan kita sudah menjadi orang tua. Tadinya kita menjadi anak, sekarang jadi orang tua. Dan kita punya anak. Maka diperintahkan Allah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa kita berbaik pada kedua orang tua? Karena orang tua innal walidain, karena kedua orang tua ya, berbuat baik pada liyakunallah ma'akum, supaya Allah bersama kita. Kita berbakti kepada orang tua supaya orang tua kita bersama kita. Karena ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Ya, ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Nah, ini. Itu ya. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Liyakunallaha ma'akum. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang bertakwa. Orang takwa itu apa sih? Takwa adalah perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah tinggalkan. Itu adalah takwa. Itu adalah takwa. Perintah Allah dikerjakan, larangan tinggalkan. Itu adalah takwa. Maka Nabi berpesan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bisayata asan tabwa wa khaliqin nasa bihul nasa. Bertakwalah di mana saja kamu berada. Ketika kita berada di masjid, itu adalah bertakwa. Ketika kita di jalan, itu bertakwa. Bagaimana bertakwa? Ketika kita di pasar, harus bertakwa. Ketika kita dalam bepergian, bertakwa. Kenapa? Karena takwa adalah takwa, maknanya al-khawf, artinya takut. Takut. Takwa itu takut. Sehingga dengan takut
perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Itu adalah takwa. Maka orang bertakwa adalah selalu merasa asyur bi muraqabatillah, merasa adanya pengawasan Allah. Orang bertakwa adalah asyur bi muraqabatillah, merasa adanya pengawasan Allah. Ketika seorang merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan takut. Dia akan berbuat yang baik, bekerja yang baik. Dia tidak akan menyimpang karena diawasi. Kalau tidak diawasi, gimana? Kalau tidak diawasi, gimana? Nah, maka ada pengawasan. Itu adalah takwa, ya. Adalah takwa. Maka takwa kepada Allah adalah orang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna indakal kibra ahaduma aw kilahuma. Kalau orang tua kita sudah lanjut usia, bagaimana? Kalau sudah lanjut usia orang tua kita, orang sudah lanjut usia, maka ada waqad amara subhanahu wal ihsan ilaihima dalil asbab. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Lil asbab, ada beberapa sebab. Pertama adalah sabaqatuhuma alal walad. Kenapa kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Masih muda, orang tua kita sudah lanjut usia umpamanya. Kenapa gitu? Karena sabaqatuhuma lil walad, karena kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Ibu bapak ketika waktu lahir diurus sama siapa? Jalan sendiri, mandi sendiri, makan sendiri? Enggak. Kalau udah tua diurus sendiri. Bagaimana? Ya. Kalau kita udah tua diurus sama siapa? Sama anak, karena kita udah tua. Maka ada sabaqatuhuma lil walad, karena kebaikan kasih sayang orang tua kepada anaknya, maka anak harus membalasnya. Itu. Ya, kita punya orang tua semua dan kita sudah menjadi orang tua. Ini. Dan kita berharap juga anak berbuat baik kepada kita. Maka orang tua kita juga berharap agar anaknya berbuat baik kepadanya. Maka sabtuma alal walad. Wa badl juhdi, dan juga mengerahkan semua tenaga, ya, dalam melakukan apa? Kebaikan terhadap anak-anaknya. Nah, itu sampai sebesar ini kita yang kerja karena didikan siapa? Karena pendidikan orang tua. Kita bisa baca Quran karena didikan orang tua, yang membiayai orang tua. Nah, itu kita lihat. Itu adalah didikan orang tua kita. Maka kita pertama adalah ada sebabnya sabaqatuhuma 'alal walad. Kita adalah apa? Kedua orang tua ini adalah sangat sayang terhadap anaknya. Yang kedua katakan innal walad qit'an min walidain. Bahwa orang anak inilah bagian daripada orang tua. Kita adalah bagian daripada kedua orang tua kita. Maka manusia keturunan Adam adalah min nutfatin, dari nutfah. Maka bagian daripada kedua orang tua kita ini. Kalau nggak ada orang tua kita nggak ada. Kalau kita nggak ada orang tua kita nggak ada. Maka ini bagian adalah qit'atan minal walid, bagian daripada kedua orang tua kita. Yang ketiga, inahuma aida, ya, inahuma, ya, keduanya an'ama alaihi, memberikan nikmat juga. Yang memberikan nikmat sejak kecil bahkan sampai sekarang adalah orang tua kita. Maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Itu ada beberapa hal sehingga dikatakan innahu la nikmat tasilul iman, ya. Innahu la tasilu, innahu la nikmat tasilu ilal insan. Sungguhnya tidak ada nikmat yang sampai kepada manusia aksar min sifatil khaliq, lebih besar dari sifat pencipta ini.
maka manusia jadi sayang terhadap apa? Terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena Allah sifat rahmah. Bahkan dalam Sahih Muslim katakan, ya Allah menjadikan rahmah min azujin adalah 100 bagian. Rahmah Allah, kasih sayang Allah 100 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turunkan ke bumi 1 bagian. Bangsakan tisawajin juz'an. Allah pegang 99 bagian. Hatta sampai kuda mengangkat kakinya takut menginjak anaknya. Sayangnya kuda terhadap anaknya luar biasa. Sampai kuda mengangkat kakinya takut menginjak anaknya. Nah, ini gambaran seperti itu. Ya. Summa fasala ma yuhibbu minal insani lain. Kemudian Allah jelaskan apa yang dicintai, ma yuhibbu minal insan, apa-apa yang dicintai oleh manusia. Inna yablughanna ila kubra awza ila fala taqul lahumma uffi. Kemudian Allah jelaskan, ya, agar kita ini tetap cinta kepada orang tua. Yang pertama adalah katakan, ya, fala taqul lahumma uffi walatan harhuma. Yang pertama adalah alla tata'abba min syai'. Jangan kita adalah merendahkan orang tua. Jangan sampai kita menghina orang tua kita. Ada enggak seorang anak menghina orang tua karena penampilannya enggak bagus? Ada enggak? Banyak, itu aja dah. Banyak aja. Ya. Penampilan enggak bagus, jelek amat. Ibu jelek banget sih. Padahal dia bagian daripada orang tuanya. Bapak jelek banget sih. Nah ini enggak boleh. Karena kita bagian dari orang tua, yang kewajiban kita adalah bagaimana memuliakan orang tua. Kaulan karimah, ucapkan kata-kata yang baik. Insya Allah nanti ada di ayat berikutnya. Ucapan kata-kata yang baik. Kalau orang tua, orang bapak jelek banget penampilan, senang gak orang tua? Kita punya orang tua, kalau kita kan begitu senang gak? Kita punya anak, kalau anak kita begitu kita senang gak? Alhamdulillah anak saya udah marahin saya, menghina saya, senang enggak? Kita punya orang tua dan kita menjadi orang tua. Bagaimana kalau anak kita merendahkan kita? Maka tidak boleh. Allah tata'ana fa'amin syai', tidak boleh, ya, merendahkan dengan sesuatu terhadap orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah dan gusa alaihi bima bikalam, tidak boleh bikalam balaubi. Kata-kata kasar tidak boleh. Jangan sampai bicara kata kasar terhadap orang tua kita. Kalau orang tuanya masih ada, jangan bicara kasar. Karena nggak mungkin. Senang, karena Allah perintahkan qaulan karimah, ucapan yang mulia, yang baik. Kalau bapaknya udah tua, ucapkan, bapak gagah banget, senang kan gitu. Jangan bapak loyok banget sih, dia nggak senang. Bapak gagah banget. Ucapan kata-kata yang baik. Kenapa? Allah katakan qulu qaulan karimah, katakan pada keduanya adalah kata-kata yang baik. Ibu jelek banget sih, jangan. Bapak jelek banget, jangan. Qaulan karimah, kata-kata yang baik. Karena itu menjadikan orang tua tak suka. Anak saya semakin pintar, semakin mencela saya. Nah, ini sehingga apakah orang tua redha? Orang tua tidak akan redha dengan ucapan itu. Tapi bagaimana membuat redha orang tua ucapan qaulan karimah? Sama juga seorang istri mengatakan, bapak jelek banget sih. Ya udah, bapak cari aja lagi. Karena bisa aja gitu. Ibu jelek banget. Nah, repot juga bilang, bapak ganteng banget ya, bikin tua, bikin ganteng. Ibu bikin cantik, bikin tua. Sehingga apa? Al-mahabbah, rasa cinta terus ada. Asyur bil mahabbah hatta al-mamat, cinta, rasa cinta sampai mati. Nah, ini yang penting ini. Maka di sini katakan tadi, jangan ucapan antakula qaulan hasanah. Ya, jangan kata-kata, maka ucapan kata-kata yang baik, qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga, anta tawaddu ala huwa wa tajallul. Kita merendahkan diri di hadapan orang tua.
merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Sama juga kita menjadi bapak, anak kalau rendah diri senang kan? Dia mau berangkat sekolah, dia pamit, cium tangan, padoa, senang. Sama juga kita tunduk kepada berbuat baik pada orang tua kita. Ini maka katakan anta tawadhu' wa tadallul. Dia merasa rendah, merendahkan diri, tawadhu, rendah hati, tak boleh sombong. Walaupun anak ini kaya, walaupun anak ini pintar, bapak lebih bodoh, lebih miskin, nggak perlu. Tapi bagaimana rendah hati? Ini kalau bapak nggak didik saya udah jadi apa? Gitu kan? Jangan merasa bangga dengan apa? Dengan kekayaan yang dimiliki oleh dirinya terhadap orang tua. Karena adalah Allah katakan, yaitu anta tawaddu'a wa tadallala, hendaknya rendah hati dan dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadkhuma fi ma'marah, maka kamu mentaati keduanya. Apa yang diperintahkan iya, apa yang diperintahkan iya. Nah itu. Kemudian juga yang berikutnya katakan, yang keempatnya, antad'u Allah ayyarhamwa birahmatihi al-baqiyah. Ya, wajiban kita ini adalah mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayang terhadap orang tua kita. Allah sudah katakan dalam firman-Nya, Rabbighfirli, ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Pertanyaan ini, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya, Rabbighfirli wa warhamhuma, ya Allah ampuni dosaku, kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana dia menyayangi aku di waktu kecil. Maka berbuat baik, ihsanul walidain, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, fi hayatihima wa fi mamatihima, dalam kehidupan masa hidupnya atau setelah meninggal. Itu berbuat baik. Di masa hidup kita berbuat baik kepada orang tua. Setelah meninggal tetap berbuat baik. Pertanyaannya, di masa hidup kita berbuat baik karena pengen minta jajan. Iya, Pak. Jajan Pak, Bapak orang baik Pak. Setelah meninggal ingat orang tua enggak? Setelah meninggal ingat orang tua enggak? Ada yang ingatnya hari Jumat aja. Hari Jumat dia ingat kemana? Ke makam, bersihin aja. Harusnya kita ingat orang tua adalah bikuli hayati, dalam kehidupan kita yaumian, sehari-hari. Karena orang tua kita ketika merawat kita ada libur enggak? Orang tua kita, nah bapak libur seminggu ya, nggak ngerawat kamu, ada nggak? Nggak ada. Merawat kita yaumian tiap hari. Apalagi ibu lebih capek lagi. Ibu lebih capek lagi. Kenapa? Ibu ini adalah yang mengandung. Yang mengandung kita adalah ibu. Yang mengandung bapak-bapak adalah ibunya kan? Nggak mungkin bapaknya dikandung sama bapaknya. Nggak mungkin. Dikandung oleh ibunya. Berapa lama? Di saat syuhur 9 bulan. Setelah 9 bulan lahir. Siapa yang melahirkan? Ibunya, bukan bapaknya. Kemudian siapa yang menyusuinya? Ibunya, bukan bapaknya. Bapaknya kemana? Mungkin bapaknya, ibunya menyusui, bapaknya sedang ngopi mungkin. Itu aja kan. Sampai kapan menyusuinya? Taruhlah 2 tahun dia menyusui. Setelah 2 tahun, yang banyak bangun malam siapa? Emaknya bangun malam, bapaknya tidur aja. Kemudian bapaknya bilang, "Ma, jangan diganggu. Ibu, jangan diganggu saya capek banget katanya." Yang lebih capek siapa? Yang lebih capek adalah ibunya. Kenapa? Maka Rasulullah SAW satu hadis mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kan husnul hasabati, siapa yang paling baik, siapa yang lebih aku utamakan?
lebih utamakan atau lebih aku pergauli? Maka Rasulullah SAW menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Oh iya, ummuka, ibumu. Summaman, qala abuka. Sekarang yang ketiga, keempat baru bapakmu. Jadi 3-1. 3-1. Alasannya makul, masuk akal. Kenapa? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyapi, lebih banyak ibu yang merawat. Maka 3-1. Di hadis lain dikatakan, ya Rasulullah, amal apa yang kau paling cintai? Al-iman billah, iman kepada Allah dan Rasulnya. Suma'an, kemudian apa lagi? Yaitu as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Suma'an, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suma'an, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawab al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Maka jihad nomor 4. Nomor 3-nya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu nomor 3-nya. Kenapa jihad didahulukan, berbakti kepada orang tua? Ada sahabat Rasulullah SAW, dia bapaknya meninggal dalam berjihad, mati syahid. Kemudian ada ibunya saja. Kemudian dia pamit sama ibunya, Bu, saya mau berjihad. Kemudian datang para Rasulullah, bapak kamu, ya bapak saya telah syahid dalam berjuang. Ibu kamu saya udah pak. Kenapa kamu urus anak, urus ibu kamu aja. Kemudian anak ini pulang ke hadapan ibunya. Bu, nggak boleh sama Rasul, nggak boleh sama Rasul. Maka ibu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini anak bapaknya tamat syahid berjuang. Supaya saya izinkan anak saya untuk berjuang. Maka dia berangkat berjuang, akhirnya mati syahid juga. Datang orang munafik. Oh, sekarang kan bapak kamu, ya, suami kamu udah meninggal, anak kamu juga mati syahid sekarang. Siapa yang mengasih rezeki kamu? Apa dikatakan? Masa arizku minallah, rezeki minallah. Rezeki minallah, rezeki dari Allah, dan saya akan menyusul mereka juga mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak nangis tuh ibu, enggak nangis. Bahkan saya akan menyusul, yaitu suami dan anak saya mau berjihad juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Ada iman. Al-iman bi qalbiha, iman dalam hatinya. Nah, ini ada iman dalam hati. Ya. Iman dalam hati. Itu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dikatakan juga, wa anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW ala baqiya man au qiyam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya Rasulullah, apakah aku harus mendoakan apa yang aku bisa doakan untuk orang tua saya? Maka Rasulullah SAW yaitu Rasul mengatakan, qala na'am, ya bisa. Kalau orang tua kita telah meninggal, kata Rasul, bisa nggak didoakan? Kata Rasul, na'am, iya. Itu hisadu arba'ah, 4 perkara yang boleh. Nah, ini katakan as-salatu alaihima, itu mendoakan keduanya. Orang tua kita tidak ada, udah tidak ada, kita doakan keduanya. Masih ada juga kita doakan. Nah, kita doakan. Kedua, wal istighfaru, ya, bihima, kita mintakan ampun kepadanya. Maka Rabbi firli wali budaya Muhammad kama rabbayani sabir. Jangan kita istighfar untuk kita aja. Astagfirullahaladzim, banyak dosaan. Astagfirullahaladzim. Kira-kira gimana? Kalau kita istighfar untuk kita saja, ibarat orang haus minum buat diri sendiri. Ada ibu sebelah tawarin begitu, tidak, gimana? Gimana? Bagaimana kalau kita banyak dosa, kita telah meninggal, kemudian anak kita minta ampun untuk dia saja, gimana perasaan kita? Ini anak pelit amat ya.
nawarin kagak, apalagi ngasih, nawarinnya kagak. Coba, harusnya kan kita mintakan untuk orang tua. Kenapa? Karena perintah Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Pertanyaannya, berapa kali dibaca di dalam surah Rabbil firli walidayya kama rabbayani? Berapa kali dalam sehari? Pertanyaannya lagi, itu berapa hari dalam sehari? Pertanyaannya, ketika zuhur dibaca enggak? Astagfirullahaladzim, buat sendiri. Ketika asar dibaca enggak? Maghrib dibaca enggak? Isya dibaca, subuh dibaca. Jawabnya apa? Enggak juga, cuma astagfirullahaladzim. Kira-kira gimana? Padahal dalam Al-Quran kata Rabbi pilli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Kalau kita mau astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamma kama rabbayani, bisa apa? Bisa aja. Bisa seperti itu. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, singkat more. Atau juga Rabbi pilli walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Jadi ingat orang tua kita. Kenapa? Dalam hadis riwayat Ahmad, dua hadis riwayat Ahmad. Ada dua hadis riwayat Ahmad katakan, kullu amalil insan, setiap amal kalian, inna amalakum satudharuna ila asyiratikum fi kuburikum. Setiap amal kalian akan diperlihatkan kepada keluarga kalian yang ada di kuburihim au fi barjahim, yang ada dalam kubur. Orang tua kita meninggal, orang tua kita telah meninggal, kemudian kita melakukan amal kebaikan, maka orang tua kita senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa orang tua kita itu. Sehingga dikatakan, ya, dia tertawa, senyum dia. Kalau anaknya berbuat baik, maka orang tuanya yang di alam barzah, ya keluarga yang barzah, senyum, senang. Kalau anak kita pulang kerja, kira-kira gimana? Pulang kerja awal bulan, biasanya sebulan sekali pulang kerja. Kira-kira dalam hati kita gimana nih? Anak kita pulang, pasti bawa apa? Bawa apa? Bawa uang waktu, pasti bawa uang ini. Nggak ada, dalam hati kita apa? Pokoknya senang aja luar biasa, bawa uangnya senang, apalagi dikasih. Ya, senang banget, bapak sini, nih pak, buat bapak, senang luar biasa kan? Ini kayak kita ada 5 waktu, 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Orang tua kita tak ingat tak? Coba kita pikirkan, kita bayangkan, kita ingat tak? Itu orang tua kita ingat tak? Itu gambaran seperti itu, ya, gambaran itu. Kemudian juga kita lihat yang berikutnya. Fa'innahu kana lil awabina ghafura. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Wa ati dzal qurba haqqal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan setuju wa dzatil qurba, dan berikan juga pada kaum kerabat yang dekat-dekat. Ya, kalau kita banyak harta, banyak duit, maka kaum kerabat kita juga kita berikan, kita kasih. Berikan haknya. Dan wal miskin, orang miskin dan orang dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, jangan kelamu berlebihan atau mubazir, berlebihan. Yang berarti kita disuruh untuk pertengahan saja. Jadi kita punya harta banyak, tapi tidak boleh berlebihan ketika berinfak. Karena kalau berlebihan Allah tidak suka juga. Ya, kalau berlebihan kita berinfak Allah tidak suka. Karena orang berlebihan macam-macam niatnya. Memang ada niatnya supaya saya paling apa? Dia riaan, ria itu. Dia ria, ada juga orang ria. Ya, keluarin, berapa kamu? Kamu berapa? Kamu berapa? Saya 10.000. Nih, saya 1 juta. Asal kamu tahu aja. Asal kamu tahu. Coba. Kalau suami ngasih
istri banyak silakan aja. Nggak mungkin ria itu suaminya. Nggak mungkin dia. Nih, umpamanya istrinya Fatimah, nih istri saya yang tersayang nih, 10 juta buat kamu, ya habisin ya. Senang nggak tuh istrinya? Senang banget. Suaminya bukan karena ria, semata-mata lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah rasa cinta suami terhadap istrinya. Tapi kalau dia di hadapan manusia, nih lihat nih, kamu ngeluarin malas banget sih. Nih lihat nih saya nih, asal kamu tahu aja, saya itu orang kaya. Nah, kira-kira gimana? Nih, nggak boleh. Jadi nggak boleh lihat. Maka dikatakan kita wala tubadzir tabzira, jangan berlebihan, tapi kita pertengahan saja. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku mengeluarkan punya berlebihan, bukan begitu. Berikan pertengahan saja, wasata, pertengahan saja berikan. Ya, tidak kurang, jangan juga mukhalaf, pelit juga. Karena dalam hadis itu dikatakan Allah cinta kepada Uhibbu ahlas saha, aku cinta kepada orang-orang yang dermawan. Wa hubbi asyadu lil fahishahi, tapi aku sangat cinta kepada orang fakir miskin dermawan. Ada enggak fakir miskin dermawan? Banyak. Fakir miskin dermawan banyak. Ada orang kalau berinfak, kalau dikit malu, kalau banyak nggak malu. Dikit malu saya, enak. Malu nggak kalau dikit berinfak? Ada nggak orang berinfak tromol lewat, malu-malu ada nggak? Malu nggak ada? Berinfak tromol Jumat lewat, malu nggak bapak-bapak? Malu nggak? Diisi nggak? Malunya karena apa tuh? Supaya nggak dilihat orang, bukan supaya nggak dilihat orang. Karena ngisinya berapa? Ngisinya berapa? 2.000. Kadang ngisinya 2.000, ya. Dia ikhlas banget tuh, kenapa? Supaya nggak dilihat orang. Tapi kalau ngisinya 100.000, mau dimasuk pakai jatuh lagi tuh, sengaja dijatuhin. Kan saya pernah lihat juga gitu. Nah lihat, dia ini masukkan, jadi langsung begini nih. Saya di sampingnya, diangkat gitu 100.000 memang. Langsung dia begitu udah. Bagaimana kita memberi supaya tangan kanan memberi, kiri nggak boleh tahu. Ya, yang kiri nggak boleh tahu. Nu'ti biyaminihi wala ya'rifu shimalu. Kita beri tangan kanan, kiri nggak mau tahu. Jangan sampai kiri mau tahu juga. Tangan kanan beri, kiri yang nggak perlu tahu kirinya. Nah ini ya, itu gambarannya. Maka dikatakan wala tubadzir tabdzira. Jadi orang kerabat kita, orang miskin dan dalam perjalanan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kanu syaitan li rabbi kafura. Sungguhnya orang-orang yang pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Jadi orang yang boros adalah saudaranya setan. Walaupun dia nggak ngaku, kata setan memang saudara saya. Orang itu nggak ngaku, tapi Allah katakan orang pemboros adalah saudara setan. Saya bukan saudara setan, saudara saya dia. Tapi kata setan dia saudara saya. Mau nggak diakui saudara setan? Ya nggak mau kita. Ya. Ini nggak boleh, maka tidak boleh mubazir. Kita diberikan harta oleh Allah, semua rezeki oleh Allah, yang kita manfaatkan. Karena pernah pada masa Nabi SAW ada ketika Nabi berjalan ke rumah seorang sahabat. Ya sahabat juga tingkatannya macam-macam ya, keimanan kan macam-macam. Ya, Rasul datang, kemudian ini punya kamu, kata Rasul. Iya punya saya, ini punya saya. Itu juga punya saya Rasulullah. Yang itu juga punya saya, yang di belakang saya, ini juga punya saya. Kata Rasul, itu bukan punya kamu, bukan milik kamu. Milik kamu adalah yang telah, ya kan? Ya Rasulullah, itu punya saya, bukan. Ya Rasulullah, itu punya saya, bukan. Ya Rasulullah, punya saya, bukan. Milik kamu
pakai dan sudah rusak, itu milik kamu. Yang belum rusak kalau kamu mati punya siapa? Punya orang lain, kata Rasul. Milik kamu adalah ya makanan yang telah kamu makan, itu milik kamu. Yang belum kamu makan walaupun banyak kamu mati, itu milik orang lain. Ya, harta kamu adalah yang telah kamu sedekahkan. Adapun yang kamu belum sedekahkan adalah milik orang lain. Kalau kamu mati, punya uang banyak, punya uang 5 miliar, baru makan 100 ribu, mati. Sisanya untuk siapa? Orang anaknya, keluarganya, anaknya, bukan bapaknya. Gak ada walaupun bapaknya. Nanti kalau bapak mau mati nih, uang tuh ada 5 miliar kurang 100 ribu, tolong bapak 1 miliar ya. Kira-kira anaknya ngasih gak? Bapak mati-mati aja, jangan mikirin duit. Pasti bilang gitu. Gak usah dikasih bapak, udah mati pengen duit aja. Gak mudah. Ayo. Karena kenapa? Karena di sana tidak perlu duit. Yang perlu apa? Zadul akhirah, bekal akhirat. Zaduna fil alir ilal akhirah. Bekal kita untuk pulang ke akhirat apa? Uang, rumah, motor, mobil. Bukan. Adalah takwa. Ya, Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik bekal adalah takwa kita kepada Allah. Itu yang penting. Bukan itu, bukan. Walaupun kita yahtazu ila amwal, kita butuh kepada harta pihak di dalam kehidupan dunia ini. Tapi bekal kita untuk akhirat itu apa? Itu yang paling pokok. Ya, paling pokok. Kemudian sedikit lagi. Wa idza tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maysura. Jadi kalau kamu ya wala betul juga, dan kalau kamu ini ya mencari rahmat Allah, ya rahmat Tuhanmu, maka kamu berharap, maka ucapkan kata-kata yang baik kepada kedua orang tua. Ya, kata-kata yang baik kepada orang tua. Wala tajal yadaka maglulah, jangan kamu ya kamu jadikan tangan kamu terbelenggu ke leher. Wala tabsudha, dan jangan juga berlebihan. Fatakuda malumah mahsura. Jadi kita tidak boleh jadi katakan memegang leher kita ini, artinya kita bakhil, pelit, nggak boleh pelit, tidak boleh pelit. Karena lawan tadi dalam hadis dalam hadis kursi dikatakan pertama adalah yaitu dermawan. Kemudian Allah katakan aku benci kepada yang tiga. Salah satunya adalah Abghadul wahala, aku benci kepada orang-orang yang pelit. Siapa di antara kita yang pelit di sini? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau isim tadi dikasih enggak? Kasih, insya Allah dikasih. Ya, minta banyak, jangan banyak-banyak. Kenapa? Nanti habis. Kalau habis nggak cukup lagi. Jadi minta secukupnya, seperlunya. Dan suami juga memberikan yang ada, tentunya bisa mengaturnya. Maka dikatakan dalam ayat ini, ya, mencari dikatakan, walantal yadaka, jangan kamu jadikan tangan kamu belenggu, yaitu sampai ke leher. Walantabsudha, jangan berlebihan juga, mengulurkannya berlebihan. Jadi kita pelit nggak boleh, kemudian sangat dermawan juga tidak boleh. Karena berapa banyak orang minal ghani ilal fakir, dari kaya menjadi miskin, itu dikhawatirkan. Jadi karena borosnya, ya, karena suami boros, akhirnya yang susah siapa? Istrinya. Kalau istri boros, yang susah suaminya. Kemarin kan saya uang belanja 5 juta. Oh, seminggu habis. Nah, repot juga kan? Yang susah suaminya.
Atau juga suaminya punya 5 juta dikasih istri 1 juta. Nih 1 juta untuk sebulan. Gimana tuh? Cukup nggak? Hah? Ibu-ibu cukup nggak? 1 juta untuk sebulan? Nggak cukup. Pokoknya kata suami, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus cukup. Ada? Ya nggak boleh begitu. Jadi kita adalah nggak boleh pelit, nggak boleh juga ya boros. Ambil jalan tengah. Itu dalam hadis ini mengatakan itu yang mendapatkan rahmat Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wala tajal yadaka maghlulan inuki wala tabsuda kulabasi fatakuda malumam mahsura. Kalau kamu nanti ya pelit ya atau pelit ya, kamu pelit atau boros ya, dua nih, pelit atau boros, dua-duanya enggak bagus. Maka kata fatakuda malumam mahsura, kamu akan mazmum, terhina, akan hina. Lagi kayak sok banget sih, sekarang di sini. Nah, coba. Ya, nggak boleh. Mahsura. Kemudian juga menjadi rugi. Banyak penyesalan. Nah, ini gambaran. Ya. Sehingga Allah katakan di akhir ayat, Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bihi khabiran bisar. Sungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan juga Allah ya banyak sedikit urusan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat tentang hamba-Nya. Maka untuk mencari dunia, dalam hadis Nabi SAW, untuk mencari dunia dan mencari akhirat intinya adalah cuma satu. Mau dunia harus pakai apa? Ilmu. Mau akhirat harus pakai ilmu, dan itu aja. Sehingga Nabi mengatakan man arada dunya fa ilmi wa man adalah paling wa man Allah paling. Barang siapa yang mau dunianya enak, maka harus pakai ilmu. Barang siapa yang mau akhiratnya enak, harus pakai ilmu. Mau dua-duanya harus pakai ilmu. Itu intinya ilmu. Maka kita wajib menuntut minal mahdi ilal had, dari buayan sampai liang kubur. Maka ya ketika kita lahir hatta mamat, sampai kita mati, itu wajib menuntut ilmu. Maka tua muda wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak dibatasi udah profesor, tetap wajib menuntut ilmu. Nah itu ya itu wajib menuntut ilmu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Intinya adalah ini adab kita, tata krama dalam keluarga ya. Dalam hidup bermasyarakat juga adalah diatur dengan cara baik ya. Adanya kita tadbiran, kita mengatur, karena Allah mudabbir, Allah yang mengatur. Kita juga mengikut aturan yang Allah jelaskan fil Quran, dalam Al-Quranul Karim. Tapi itu gambarannya. Silakan ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, Pak. Kalau ada tidak apa-apa. Ibu, silakan ada yang belakang. Bentar Bu ya, biar kedengaran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pertama tadi surat berapa? Ayat berapa Ustaz? Ayat yang pertama. Yang pertama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa bihi wa ihsanu bil qurba wal tawal masakin wa bis sabil, itu di ayat 23. Ayat 23. Ya, ayat 23 itu sampai beberapa ayat tentang tata krama dalam keluarga. Ayat 23 surat Al-Isra. Surat 17 Al-Isra ayat 23, ada beberapa ayat. Nah itu aja. Ada, silakan. Ya, kriteria yang dimaksud dengan orang tua itu siapa aja, Ustaz? Jadi misalnya orang tua, mertua itu
kedudukannya. Iya, sambung ibu sambung ya. Jadi kita lihat dengan dalam surat An-Nisa dari ayat 7 sampai 14 itu juga disebutkan tentang apa? Mertua juga termasuk. Dalam surat An-Nisa di ayat 7 bisa itu kan tentang warisan. Ya, bagaimana tentang warisan itu ya terkait dengan disebut mertua. Ya, mertua itu ada dua, ada perempuan, ada ibu, ada bapak kan. Itu adalah setelah orang jadi mertua adalah dia jadi mahramnya, jadi muhrimnya dia. Artinya seorang menantu tidak boleh mengawini mertuanya. Ya, mertua saya cantik banget dah, anaknya meninggal ganti mertuanya, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kenapa? Udah mahram dia. Karena itu orang tua dia. Iya, kacau itu. Mertua dia, jadi berubah. Maka seorang ketika telah menikah, dia punya dua orang tua, punya dua bapak, dua ibu. Maka yang bagus adalah ketika dia memberikan bapaknya sendiri, ya satu juga bapaknya, insya Allah akan bagus. Kalau dia memberikan ibunya, dua-duanya berikan, maka rumah tangga akan bagus. Tapi kalau ibunya sendiri yang diberikan, ibu mertuanya nggak dikasih, istrinya nggak suka itu. Ya kan kenapa? Ayat Al-Quran bilang itu tidak boleh menikahi. Karena ya yang dikatakan adalah itu mahramnya kan. Bisa lihat dalam surat An-Nur juga ada. Jadi ibu mertua kita sama, kita berbuat baik. Jangan sampai ibu mertua udah sana jangan minum sini. Nah, tetap itu berbuat baik karena orang tua kita itu. Tadinya memang nggak boleh karena anaknya dikasih kita. Boleh. Dan mertua ibunya mau dikemanai, tetap ibu kita. Maka dikatakan mahram. Bisa lihat dalam firman Allah. Bisa lihat dalam surat ya An-Nur, bisa lihat di awal-awal. Itu mahram. Ya mahram jadi udah mahram kita. Jadi punya dua bapak, dua ibu. Nah, itu. Dua bapak, dua ibu. Tapi kalau anak-anaknya lain lagi. Kalau punya istri, punya saudara, itu lain lagi. Itu bukan mahramnya. Nah, kecuali saya menikahi, umpamanya kakaknya meninggal, kita punya istri, kakak beradik, kemudian istri kita meninggal. Wah, kita nikahi boleh, mati dulu. Kalau dia meninggal baru boleh. Atau dia cerai boleh, baru nikahin. Kalau dua-duanya nggak boleh. Saya gabung ke tiga-tiganya atau dua-duanya nggak boleh. Biar dia lewat dulu, dia cerai atau dia meninggal. Ya nggak boleh kalau tiga digabung. Udah tenang, kamu ya, kakak beradik jadi istri saya, nggak boleh. Kecuali meninggal, kita kakaknya meninggal istri kita, kemudian ambil adiknya, boleh itu sambung. Atau dia cerai boleh, tapi bukan cerai karena mau ngambil adiknya ya. Jangan itu. Nah itu jadi masalah nanti. Masalah jadi nggak bagus hubungan. Nah, boleh itu. Itu bisa lihat dalam surat An-Nur ya, bisa lihat. Nah, itu ya gambarannya. Baik, ya, itu jadi kita lihat itu. Jadi keluarga kita sama juga, keluarga kita sama. Kalau tiri, Hah? kalau orang tiri, Anak tiri. sambung, Orang tua sambung. Ayat tiri. Iya, ayat orang tua sambung itu juga ada adabnya. Adabnya ada, tata keramanya juga ada. Orang tua sambung kita, orang tua sambung, maka kalau orang tua sambung, pokoknya orang tua kita, bapak kita meninggal, punya ada ibu kita, sambung umpamanya ada yang nikahin ibu kita. Nah kan, ini kalau sudah nikah, jadi apa? Tidak boleh nikah nih. Punya anak perempuan, tidak boleh, ya kan? Anaknya, ibunya meninggal, tidak boleh, karena sudah menjadi bapaknya. Kecuali boleh menikahi anaknya kalau dia belum berhubungan dengan ibunya. Kalau udah berhubungan nggak boleh. Pokoknya bapaknya si A, laki-laki, ingin menikahi ibu ini, bapak suaminya meninggal, datang nikah, belum bercampur, cocok sama anaknya boleh. Kalau udah bercampur nggak boleh, karena jadi bapak tiri dia.
Nah itu aturannya begitu. Kita mendoakan ayat tiri apa enggak? Kalau mendoakan, doakan. Ya kan tadi Kalau mendoakan boleh-boleh aja, doain semua juga boleh. Yang bapak tiri kita, orang lain doain boleh. Maka ada kalimat Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal muslimat, semuanya doain. Tetangga kita juga boleh doain. Tapi doanya adalah ilat ya pada kebaikan. Orang tua kita doakan. Ya. kalau kasusnya kan suka anak juga suka sama yang istri. Ya karena orang tiba ayah tirinya gak baik kan. Maka doain juga tetap ya Allah, minta doanya ya Allah supaya bapak tiri saya menjadi terbuka hatinya, sayang saya tidak saya. Itu doanya begitu. Maka Nabi SAW ketika dimarahi orang-orang kafir Quraisy, di musuh orang Quraisy, apa doa Nabi? Allahumma di qaumi bainahum la ya Allah, ampuni apa? Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Itu aja masalahnya. Jadi kita doakan ya Allah agar dia mendapat hidayah Allah petunjuk. Itu doanya begitu. Kalau dia muslim, doakan mintakan ampun silakan. Tapi kalau non muslim, ya Allah berikan dia petunjuk jalan yang benar. Itu doanya kan? Boleh kalau gitu. Tapi kalau non muslim, kita jangan mintakan ampun. Tapi ya Allah berikan dia petunjuk jalan mana boleh hidayah. Kalau bapak tiri kita, ya kita mintakan pun boleh-boleh aja. Dia gak baik sama kita, ya Allah berikan dia hidayah agar dia menjadi orang baik. Itu aja kan. Jangan disumpahin juga. Biar dia mati, jangan, nggak boleh. Kita jujur baik-baik karena Nabi nggak pernah menyumpahin orang kan. Nabi nggak pernah nyumpahin orang. Yang muslim Nabi didoain, bahkan yang muslim Nabi diangkat derajatnya seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu lagi diperangi di Batu Makkah. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia akan diapa-apain, aman. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan bingung, kok masuk rumah saya aman nggak diperangi? Itu terangkatnya. Maka Nabi mengangkat derajat orang sehingga Abu Sufyan dah saya masuk Islam aja gitu. Oh Nabi begini ya, saya masuk Islam. Maka ada Al-Quran ya, mereka yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk Islam berbondong-bondong karena perilaku dari orang tersebut. Maka kalau kita adalah tadi sebagai anak, kemudian bapak tiri kita gak suka dengan bapak tiri, kemudian doakan. Kalau dia hatinya tersentuh, maka jadi baik kepada kita. Ya, tadi dia benci dengan kita, kemudian tiba-tiba datang kepada kita, bapak tiri. Nama kita Ahmad, wahai Ahmad, kamu bapak mau beliin mobil nggak? Kira mau nggak? Kamu beli bapak mau beliin mobil, kamu mau nggak kira-kira? Pasti mau. Bapak banyak duit beli mobil kamu baru ya, pasti mau lah, nggak mungkin ditolak. Kok bapak saya sekarang baik ya? Karena doa kita, doa itu yang penting. Ya, mintakan ampun silakan kepada siapa aja boleh. Mintakan ampun. Baik, silakan. Sudah lagi cukup sebelum tutup. Cukup ya. Baik, marilah kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa fikri ma tuhibbu. Allahumma inna nas'aluka lutfaka ma jarat bil qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi wa yaqin wa amalan taqwa ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.